Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membahas bagaimana menjaga relasi data, ya, dimana data-data yang sudah digunakan di tabel tagihan itu harusnya dia tidak boleh lagi dihapus, ya. Contohnya data siswa yang sudah pernah ditagih itu seharusnya dia tidak boleh datanya tidak boleh dihapus, karena kalau dihapus nanti di tagihan itu tidak muncul lagi nama siswanya. Bingung kita, ini siswa siapa? Contohnya misalnya di sini saya hapus atas nama si Umar. Umar itu sudah pernah ditagih. Ketika saya klik data tagihan, nanti muncul error seperti ini. Dia datanya 0. Error seperti ini bisa saja kita akali dia menggunakan seperti ini. Saya buka model tagihan. Di model tagihan itu saya tambahkan di sini misalnya with default. Oke, ketika saya tambahkan with default, ini tidak error lagi harusnya. Tapi dia sudah kehilangan relasi. Jadi tagihannya ada, tapi siswanya tidak ada. Ya, jadi ini tidak boleh lakukan. Jadi menghapus data siswa itu tidak boleh kalau siswa itu sudah pernah ditagih, ya. Nah, caranya seperti ini. Kita buka siswa controller. Di bagian function destroy, kita lihat dulu nih, dari siswa ketagihan itu harusnya ada relasi has many, karena satu orang siswa memiliki banyak tagihan. Kita cek berarti di model siswa kita apakah dia ada relasi ke tagihannya, belum ada. Oke, sekarang kita buat di sini relasinya pakai has many ke tagihan. Oke, di sini saya ganti jadi tagihan, kemudian saya hapus. Oke, ini sudah selesai. Jadi siswa berelasi has many ke tagihan. Kalau has many dia bisa kita count, bisa kita hitung, ya. Jadi kita buat di sini, jika model tagihan count besar sama dengan 1, artinya kalau dia sudah ada, ya, ini kan sebenarnya kan model ini kan siswa, ya. Nah, kemarin karena biar gampang kita copy paste, kita ganti namanya jadi model. Jadi jika siswa di tabel tagihan dihitung besar sama dengan 1, maka apa yang mau kita lakukan? Nah, kita copy kode ini, kita pastekan. Kita buat nih data tidak bisa dihapus karena masih memiliki tagihan. Tambahkan di sini error. Oke, return back, ya. Oke, jadi polanya seperti ini. Simpan. Sekarang kita coba. Si Wati sudah pernah ditagih. Saya hapus. Muncul di sini harusnya data tidak bisa dihapus karena masih memiliki tagihan, ya. Bukan masih memiliki, ya, karena masih memiliki relasi data tagihan. Ini juga sama untuk si Ali. Kalau Ali itu dia belum, Sarah tuh dia belum pernah ditagih. Jadi kalau dihapus harusnya tidak masalah. Kita cek dulu nih. Si siapa sih Wati? Kita coba buat data baru aja. Buat data baru. Kita tes nih. Tes saja namanya. Satu sembarangan aja. Oke, kita coba hapus nih data si tes ini. Harusnya dia tidak bisa dia bisa harusnya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, kita mau hapus nih, tapi dia muncul nih. Nah, berarti ada yang salah di logiknya. Siswa tagihan count besar sama, bukan besar sama dengan 1, ya. Oh iya, benar harusnya. Nah, kita DD dulu. Nah, kalau kasus gini kita DD, benar nggak sih count itu dia mengembalikan nilai relasinya. Oke, tagihan count. Oke,
DD itu mau lihat isi dari codingan ini ya, codingan ini. Saya klik di sini, tes. Oke, dia bilang ada satu data dengan siswa ID 4. Aneh. Saya coba cek dulu nih di tagihan. Padahal di tagihan siswa ID itu tidak ada. 1 sama 2. Jangan-jangan kita salah buat relasi lagi. Oh, ini salah. Nah, ini nih. Ada. Oke, first or fail ya. Ini harusnya find or fail ya. Oke, ini kita perbaiki nih, find or fail, dan ini harusnya udah benar. Find or fail itu dia akan mencari data berdasarkan primary key-nya. Kalau tidak ada maka fail dia nampilkan 404. Nanti kita bahas di video tersendiri ya. Oke, saya coba hapus si tes, harusnya bisa. Saya coba hapus si Sarah, ini juga harusnya bisa. Saya coba hapus si Wati, dia tidak bisa karena masih ada relasi data tagihan. Seperti itu. Biaya juga sama. Kita coba cek nih, biaya udah kita proteksi belum? Biaya controller ya, biaya controller. Nah, ini belum kita proteksi nih. Kalau kita lihat di sini, biaya yang sudah digunakan oleh siswa, kan ini kan ada siswa yang pakai biaya 220.000 nih, biaya untuk mana sih? Ntar kita coba edit dulu, kita lihat dulu. Ini dia biayanya tagihan angkatan 2022. Nah, tagihan angkatan 2022 ini harus tidak boleh dihapus lagi karena sudah digunakan oleh data siswa, sudah digunakan oleh siswa. Kalau tagihan angkatan 2021 boleh saja dihapus ya. Boleh saja dihapus. Oke, kita validasi juga sama. Nah, berarti kita cek dulu relasi biaya ke siswa itu apa. Satu biaya itu bisa digunakan oleh banyak siswa. Kan tagihan angkatan 2022 ini kan akan digunakan oleh lebih dari satu siswa. Berarti relasinya juga has many. Kita lihat biaya titik PHP. Kita cari relasi ke siswa, ini belum ada, berarti saya buat di bawah sini. Kita buat relasi has many ke siswa. Ini siswa, ini saya hapus. Oke. Kemudian di sini kita sama nih, if model siswa count besar sama dengan 1, maka tampilkan data tidak bisa dihapus, data gagal dihapus karena masih memiliki relasi ke data siswa. Ini sorry, saya salah tempat nih. Ini kan delete item ya, kita kan ada 2 delete kemarin. Ini saya copy. Ini oh, ini ada kemarin udah kita validasi. Nah, ini gini. Itu ada 2 validasi. Ya, ada 2 validasi. Validasi pertama, dia itu harus tidak ada itemnya. Kalau itemnya kosong, ini bisa dihapus. Kalau ada itemnya tidak bisa dihapus. Validasi kedua baru validasi untuk ke relasi data siswa. Ya, ini kita buat nih, validasi relasi ke tabel siswa. Oke, ini validasi ke relasi children. Oke, ini kalau saya hapus, ini harusnya bisa dihapus karena dia tidak ada relasi. Nah, ini yang tidak bisa dihapus. Data tidak bisa dihapus karena masih memiliki item biaya. Oke. Item biayanya, kalau item biayanya dihapus semua, bisa kita hapus semua, tapi tetap saja dia tidak bisa dihapus ya. Nah, tinggal permasalahan satu itu adalah ini, apakah boleh menghapus item biaya
sedangkan ini sudah dipakai ya biayanya. Contohnya begini ya, misalnya kita punya barang ya, saya contohkan pakai Excel aja. Nah ini problem juga sebenarnya. Misalnya kita punya data barang, kemudian kita punya data penjualan. Nah misalnya ini pena nih, pena harganya 10.000. Berarti pada saat penjualan misalnya Budi beli pena harganya 10.000 ya, beli pena harganya 10.000. Kalau dia ada relasi, berarti kan di sini harusnya muncul barang ID. Oke, barang ID. Pada saat Budi beli di bulan Januari, Budi beli dengan harga 10.000. Ternyata penanya naik oleh operator di editnya, tadinya 10.000 jadi 12.000. Seperti ini. Berarti data Budi yang tadinya 10.000 maka otomatis juga akan berubah jadi 12.000. Nah, jadi ada item-item yang dia tidak boleh diedit ya, contohnya kayak biaya. Terus bagaimana nasib pena yang naik harga tadi? Buat saja pena baru, misalnya pena 2022 misalnya dengan harga 12.000 itu 23. Yang ini tetap 10.000. Cara yang pertama. Cara yang kedua, relasinya kita hilangkan. Jadi di sini barang ID, di sini kita tambahkan dia harga. Nah, dia 10.000. Sekarang pena yang dibeli oleh si Budi ini ya, nama Budi ini dia akan tetap selalu 10.000. Ketika Budi beli lagi pena di bulan lain, misalnya di bulan Februari, harganya dia ngambil lagi ke ini, tidak pakai nih berarti. Nah misalnya harganya naik nih, diedit sama operator jadi 12.000, itu 23. Oke, berarti Budi beli lagi nih di bulan Februari, beli pena yang sama ya, seperti ini. Sekarang harganya adalah 12.000. Jadi harga ini tidak lagi dia terikat dengan tabel barang ya. Kenapa? Karena udah lepas. Barang yang sudah dibeli itu kan tidak mungkin dikembalikan lagi ya, tidak mungkin dikembalikan lagi, maka datanya kita lepas dari relasinya ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah kalau di kasus kita memang kita tidak sediakan edit. Nah itulah alasannya kenapa kita tidak menyediakan edit. Tinggal satu itu adalah apakah dia boleh dihapus. Nah kalau dia boleh dihapus nanti bakalan aneh ya. Kenapa? Misalnya pada saat tagihan bulan Desember dia ada 3 item, ketika bulan Januari ternyata ada 2 item. Nah itu kan beda-beda, padahal sama-sama untuk angkatan 2022 seperti itu. Jadi menghapus item itu harus kita validasi juga. Kalau dia sudah digunakan, maka dia tidak boleh lagi dihapus misalnya. Itu tergantung kesepakatan dengan kliennya ya, klien kita. Kalau kliennya bilang boleh saja, ada masalah nih, berubah-berubah, silakan saja ya, tidak apa-apa. Karena kalau di database kita itu biaya itu dia relasinya kita udah pisah. Nah gini, ini sudah kita pisahkan, jadi tidak ada lagi ID ya, tidak ada lagi ID. Ini boleh-boleh saja kalau dia mau ubah, cuma nanti di data siswanya jadi tidak konsisten saja. Misalnya dia 220.000, nanti diedit jadi 210.000 gitu aja sebenarnya. Oke, jadi untuk proteksi datanya, kalau yang biaya ini kita tidak perlu proteksi karena relasinya itu sudah tidak ada di tagihan detail. Di tagihan detail tidak ada biaya ID karena kita langsung simpan nama dan jumlah biayanya. Oke, untuk video ini saya rasa cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.